Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan selamat menjelang istirahat buat kalian yang mungkin berada di tempat kerja yang sebentar lagi akan masuki waktu istirahat gitu ya teman-teman. Semoga kerjaan kalian sukses semua ya, aman semua, terkendali kayak gitu. Amin. Mantap jiwa. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini memantau market di mana memang keadaannya bisa dikatakan meronta-ronta ya teman-teman. Oke, nah kita nggak akan bahas market karena tadi pagi kita sudah membahasnya. Kita akan membahas perihal Baby Dogecoin ya teman-teman. Baby Dogecoin yang masih rame sampai sekarang, baby mana. Nah, ini masih ramai sampai sekarang perihal supply-nya ya teman-teman. Ini bukan hanya orang Indonesia saja ya, bukan influencer Indonesia saja yang mempertanyakan perihal supply dari Baby Dogecoin ini berapa ya. Yang menampakkan kekecewaannya bukan hanya dari orang-orang Indo ya yang mempunyai harapan besar terhadap Baby Dogecoin, melainkan dari luaran sana, dari negara-negara lain juga mengungkapkan kekecewaan mereka gitu teman-teman. Jadi buat kalian army yang mungkin memegang token Baby Dogecoin ya, selalu lakukan riset lagi perihal supply karena memang keadaan yang saat ini masih membingungkan gitu ya. Antara 840 ya saya anggap benar juga, 420 ya saya anggap benar juga, karena sampai saat ini, sampai detik ini ya, saya juga sudah mengirimkan ya atau DM lah terhadap akun Twitter resmi daripada Baby Dogecoin, cuman nggak ada respon. Mungkin bukan saya aja yang melakukan DM, banyak orang yang nge-DM akun Twitter resmi daripada Baby Dogecoin untuk segera ini mengklarifikasi perihal pasokannya berapa gitu teman-teman ya. Tapi sampai sekarang kan belum ada respon kayak gitu, entah mau gimana gitu. Beda halnya kalau CC Binance kemarin waktu bilang terganggu oleh bot gitu, langsung dari akun Twitter resmi Baby Dogecoin langsung tanpa tunggu lama dia langsung ngebales tweetan tersebut. Herannya dari komunitasnya sendiri ya, dari army-arminya sendiri yang mempertanyakan, malah sampai sekarang belum ada respon gitu. Apalagi ini ya teman-teman, saya kenapa bilang bukan hanya warga Indonesia saja yang mempertanyakan perihal pasokan, di mana di sini ya, apakah kita akan bersatu sebagai sebuah komunitas dan menjadikan swap kita satu di Binance Smart Chain. Nah, di sini timbul sekali banyak persepsi, banyak tanggapan teman-teman, di mana salah satunya ya ini apakah kamu selingkuh? Wadidaw ya, pernyataannya ya. Apakah kamu selingkuh? Waduh, mengapa pembakaran sangat kecil gitu ya? Mengapa pembakaran sangat kecil? Mengapa harga tidak memompa? Mengapa membakar Ethereum? Dan mengapa tidak di Binance Smart Chain? Nah, seperti itu. Jadi pembakaran kemarin di Binance Smart Chain memang tergolong sangat, bisa dikatakan lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya, di mana di Binance Smart Chain cuman 1 kuadriliun pembakaran di Binance Smart Chain. Oke, lanjut. Nah, terus di sini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman, perihal supply juga ada gitu teman-teman ya. Perihal supply-nya juga ada. Terus di sini juga ada, bro, harusnya Baby Dogecoin membakar 50 kuadriliun itu di jaringan Binance Smart Chain ya, bukannya di Ethereum. Mengapa pasokan besar lainnya di Ethereum? Jika Anda membakar 50 triliun kemarin di Binance Smart Chain, itu pasti akan berpengaruh besar pada harga pasar. Apakah pengembang sengaja mempermainkan kami? Nah, jadi banyak sekali ya orang-orang yang merespon akibat pembakaran 50 triliun kemarin ya teman-teman, termasuk orang-orang luar negeri sana ya, orang-orang luaran sana, bukan hanya di Indonesia saja yang ramai, melainkan di luaran sana. Jadi pembakaran 50 triliun itu jika terjadi di Binance Smart Chain, saya yakin akan ada sedikit perubahan ya, bukan sedikit, mungkin cukup ada perubahan yang mungkin akan membawa kesenangan bagi arminya gitu teman-teman ya. Beda halnya pembakaran di Ethereum, yang dimana saya bilang di jaringan Ethereum yang di burn ya, total burn semuanya 227 kuadriliun atau berapa itu nggak ada value-nya, karena kita sudah buka datanya gitu teman-teman ya. Kita sudah buka datanya, di situ nggak ada value-nya. Cuman ya itu tadi ya, army ada beberapa orang lah yang intinya bangga gitu teman-teman. Intinya dia
bicara terhadap saya, Anda itu tahu dari mana itu nggak ada value-nya, Anda itu pembodohan, Anda itu membuat orang-orang itu meninggalkan Baby Dogecoin. Bukan seperti itu cuy ya, konsepnya bukan seperti itu. Saya mau bilang itu nggak ada value-nya karena saya buka di Etherscan gitu, dan saya bandingkan di Binance Smart Chain, di mana di Binance Smart Chain total burn-nya itu ada value-nya, sedangkan di Ethereum itu nggak ada value-nya, alias tertera $0 gitu teman-teman. Jadi mana yang dianggap mereka pembodohan gitu, karena saya membuka itu sesuai data ya. Dan lanjut lagi, di sini juga banyak ya yang berpersepsi banyak sekali perihal pasokan supply-nya. Di sini juga ada ya, bisakah Anda memverifikasikan total persediaan? Saya bingung untuk menonton ya, banyak video katanya 20 kuadriliun atau 420 kuadriliun. Silakan pesan tepat persediaan. Nah, jadi di sini masih banyak yang bingung juga. Nah, jadi seharusnya ya untuk tim Baby Dogecoin segeralah klarifikasi di Twitternya gitu, biar semuanya ini clear, biar nggak semakin rancu gitu. Maksud saya kan seperti itu ya. Jadi kalau developer itu klarifikasi itu udah beres, kita kembali lagi, ini Baby Dogecoin ini token meme gitu ya, dimana ada sentilan sentimen negatif, itu dampaknya akan panjang gitu. Seharusnya developernya itu gerak cepat untuk melakukan klarifikasi dan sebagainya. Kenapa ada dua supply yang berbeda gitu antara Ethereum dan Binance Smart Chain, dimana Ethereum 420 terus di Binance Smart Chain 420 juga gitu. Jadi harus segera diklarifikasi lah ya, intinya seperti itu ya. Jangan diem-diem aja, karena di sini bukan hanya orang Indo aja yang bingung gitu bro ya, semua banyak ini army pada bingung gitu ya, mempertanyakan perihal itu gitu teman-teman ya. Sampai dibilang apakah Baby Dogecoin ini selingkuh dan sebagainya gitu ya. Dan di sini pun tadi saya juga menemukan ya, kenapa tanggapan ini ya, saya cari lagi susah kali ya, mengapa dia ingin menjadikan satu swapnya di Binance Smart Chain ya, sedangkan kemarin pembakaran di Ethereum gitu, itu lol. Nah, ada yang komen seperti itu, tadi saya cari-cari hilang lagi komennya ya. Ya intinya seperti itulah untuk tim Baby Dogecoin ya teman-teman. Kalau kalian ingin clear masalahnya biar nggak rancu ya, biar bisa clear ya, kembali normal lagi, tolong untuk tim Baby Dogecoin atau developernya gitu ya, segera klarifikasilah mereka di akun Twitter resmi Baby Dogecoin ya. Karena gini, kalau hanya ama di Telegram dan sebagainya, nggak semua orang bisa mengikutinya gitu teman-teman. Nggak semua orang itu ikut grup Telegramnya gitu. Jadi lebih enaknya itu klarifikasi ya di akun Twitter resminya gitu. Kalian nge-tweet lah ya, intinya pasokan saya sekian kok gitu, nggak sekian dan sebagainya, atau memang pasokannya di Ethereum dan Binance Smart Chain berbeda atau gimana gitu, kan enak gitu, nggak ada timbul persepsi negatif buat kalian gitu ya. Jadi intinya memang kalau menurut saya pribadi sampai saat ini ya, saya bisa berkata orang yang berpikir pasokannya 840 kuadriliun, yaitu mereka mempunyai pemikiran seperti itu ya, benar juga gitu. Yang berpikir tetap kekeh di 420 kuadriliun ya benar juga, karena di sini memang belum ada klarifikasi secara detailnya dari tim Baby Dogecoin-nya sendiri gitu teman-teman. Dimana di sini juga ya, ini yang sudah kita bahas tadi kayaknya, maka Anda ingin memilih komunitas BSC nomor 1. Nah ya, mengapa Anda ingin memilih komunitas Binance Smart Chain nomor 1 jika membakar 50 kuadriliun di Ethereum kayak gitu ya. Dan di sini lol ya, kamu sangat lucu, tahukah Anda kami kecewa karena kenapa Anda masalah burn dan banyak yang minta supply tapi tidak ada respon serius dari tim Baby Dogecoin. Nah, jadi kalian bisa lihat sendirilah, bukan hanya orang-orang Indo ya yang kecewa gitu teman-teman, melainkan orang-orang luaran sana di negara-negara lain juga berpikir sama kayak kita gitu, mempertanyakan perihal supply-nya dan sebagainya. Ya intinya ini dulu perihal Baby Dogecoin. Semoga bermanfaat. Salam cuan.